Perkenalkan, nama lengkap saya Modis Tenripo, kelas A Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan sistem informasi akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, keuangan, eksekutif dan sistem pendukung keputusan yang baik, apa saja manfaat, kelebihan, dan kekurangan menggunakan sistem-sistem tersebut, serta bagaimana menjaga sistem keamanan tersebut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. SIA melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditur, dan otoritas pajak. Manfaat SIA. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, berbagai pengetahuan. Kelebihan SIA. Yang pertama, mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama secara efektif dan efisien. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mampu menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Kekurangan SIA. Yang pertama, belum mendukung multi gudang. Hal ini cukup mengganggu apabila perusahaan yang menggunakan software ini memiliki lebih dari satu gudang. Yang kedua, format neraca masih menggunakan standar Australia. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang dibuat untuk mengolah informasi dengan tujuan membantu kegiatan pemasaran dan penjualan sebuah perusahaan. Manfaat sistem informasi pemasaran: menghasilkan informasi dan data internal perusahaan, aktivitas intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan audit pemasaran serta sistem analisis pendukung pengambilan keputusan pemasaran. Kelebihan sistem informasi pemasaran: pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemilihan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Kekurangan sistem informasi pemasaran: yang pertama, kesempatan mungkin terlewatkan. Yang kedua, data dapat sulit dianalisa setelah beberapa periode waktu. Yang ketiga, rencana dan keputusan pemasaran mungkin tidak ditinjau dengan benar. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem atau program yang digunakan untuk memelihara, mengelola, dan memproses data karyawan, serta dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kebijakan atau prosedur terkait SDM di suatu perusahaan. Manfaat sistem informasi SDM: yang pertama, proses absensi yang lebih praktis. Yang kedua, database karyawan menjadi lebih terorganisir. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, menghemat pengeluaran perusahaan. Yang kelima, mengelola karyawan secara efektif dan efisien. Kelebihan sistem informasi sumber daya manusia: yang pertama, lebih praktis serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien karena dikerjakan oleh orang profesional di bidangnya. Yang kedua, penghematan. Kekurangan sistem informasi sumber daya manusia: terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor, misalnya pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. Yang kedua, ada peluang sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, relatif sulit melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi
karena pengembangan perangkat lunak dilakukan oleh vendor, sedangkan perusahaan umum hanya terlibat sebagai rancangan kebutuhan sistem. Yang keempat, dapat terjadi ketergantungan pada konsultan. Yang kelima, manajemen perusahaan membutuhkan proses pembelajaran yang cukup lama dan perusahaan harus membayar lisensi program yang dibeli, sehingga ada konsekuensi biaya tambahan yang dibayar. Yang keenam, risiko tidak kembalinya investasi yang telah dikeluarkan apabila terjadi ketidakcocokan sistem informasi yang dikembangkan. Yang ketujuh, mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Manfaat sistem informasi manufaktur. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang kelima, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik akan membuat hasil produk semakin cepat. Kelebihan sistem informasi manufaktur. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang keempat, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat. Yang kelima, tepat dan berkurangnya sisa bahan yang tidak terpakai. Kekurangan sistem informasi manufaktur. Kegagalan dalam mengaplikasi sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga, membutuhkan pengoperasian akurat. Yang keempat, terlalu kaku. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Manfaat sistem informasi keuangan. Yang pertama, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitas utama secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan untuk mengurangi biaya produksi produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat efisiensi dari kinerja bisnis, baik itu bagian keuangan dan bagian-bagian lainnya. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Kelebihan sistem informasi keuangan. Sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Kekurangan sistem informasi keuangan. Laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun di luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Manfaat sistem informasi eksekutif: memudahkan dan mensupport dalam pengambilan keputusan yang diperlukan oleh top eksekutif, menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dalam maupun di luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Kelebihannya, fase pengubahan yang mudah untuk dikelola oleh pemimpin eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua,
informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami oleh stakeholders. Yang ketiga, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Yang keempat, sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secara cepat mungkin. Kekurangannya sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Yang keempat, sistem dapat lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan yang baik. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Manfaatnya, membantu menentukan keputusan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen keputusan. Yang keempat, penghematan waktu. Yang kelima, meningkatkan efektivitas. Yang keenam, meningkatkan komunikasi interpersonal. Yang ketujuh, peningkatan bisnis. Yang kedelapan, pengurangan biaya. Yang kesembilan, meningkatkan kepuasan pengambilan keputusan. Kelebihannya, memberikan keuntungan kompetitif terhadap organisasi secara keseluruhan dengan menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Yang kedua, memperkuat keyakinan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap keputusan yang diambil. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi relatif cepat dan hasilnya dapat diandalkan untuk dijadikan acuan. Yang ketiga, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Dapat memberikan beberapa alternatif dalam mengambil keputusan dan dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami permasalahan. Kekurangannya, tidak semua kemampuan manajemen dan bakat manusia dimodelkan. Ada beberapa yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada pada sistem tidak semuanya menggambarkan persoalan yang sebenarnya. SPK hanya sebatas dalam memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan pada sistem. Mesti selalu diadakan perkembangan atas perubahan secara berkelanjutan dalam menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah. SPK dirancang untuk bukan mengambil alih pengambilan keputusan dengan mengolah informasi. Yang terakhir, bagaimana cara menjaga sistem-sistem tersebut? Yang pertama, gunakan password dengan kombinasi yang unik. Yang kedua, pembatasan akses. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Yang keempat, rajin melakukan pelatihan informasi. Yang kelima, abaikan email yang tidak dikenal. Dan yang keenam, selalu pasang antivirus dan jangan lupa update software. Terima kasih.